warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Subhan Fahmi Al-Ansari dan dua teman saya. Saya Meli Melati, saya Ratu Rianti. Di sini kami akan membawakan materi yang sangat penting mengenai salah satu tokoh penting di era reformasi, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden Republik Indonesia, berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor 3 MPR 2001 tentang penetapan Mengapa penting? Yuk simak video selanjutnya. Ayo. Kenapa penting? Karena masa pemerintahan beliau di tahun 2001 hingga 2004 adalah masa kritis, di mana Indonesia sedang berusaha bangkit dari krisis multidimensi. Di tangan beliau lah fondasi demokrasi di Indonesia mulai dikuatkan. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 5 poin utama, dan saya akan memulai dari poin pertama, yaitu program kerja Presiden. Nah teman-teman, setelah menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Gotong Royong. Sesuai dengan namanya, beliau ingin mengajak semua elemen bangsa bekerja sama. Nah, program kerjanya itu sangat terstruktur, dikenal dengan istilah 6 langkah gotong royong. Biar mudah diingat, di sini saya akan menjelaskannya menjadi 3 fokus utama. Yang pertama yaitu stabilitas. Indonesia saat itu sedang rapuh. Jadi fokus pertamanya adalah menyatukan kembali bangsa yang terpecah belah dan menciptakan rasa aman. Ini penting agar tidak hancur oleh konflik. Yang kedua, ekonomi. Bayangkan, harga barang mahal, pengangguran di mana-mana. Program keduanya adalah menormalkan ekonomi dan memperkuat ekonomi rakyat. Beliau juga ingin rakyat kecil kembali berdaya. Yang ketiga, demokrasi. Ibu Mega bertekad untuk meneruskan reformasi. Program terbesarnya adalah mempersiapkan pemilu tahun 2004. Ini adalah pemilu bersejarah karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia akan memilih langsung presidennya secara langsung. Jadi intinya program Ibu Mega itu adalah menyatukan bangsa, memperbaiki ekonomi, dan menyukseskan pemilu langsung. Nah, untuk menjalankan program sebesar itu, beliau dibantu oleh para menteri. Siapa saja mereka? Mari kita simak penjelasannya dari teman saya yaitu Ratu. Halo semuanya, saya Ratu. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang para menteri pembantu Ibu Mega, yaitu para menteri di Kabinet Gotong Royong. Teman-teman, kabinet ini unik loh. Anggotanya ada 33 orang dan yang paling menarik adalah selama 3 tahun masa pemerintahan tidak ada satupun menteri yang diganti atau di reshuffle. Luar biasa kompak ya. Siapa saja tokoh penting di kabinet ini? Yang paling kita kenal, yang pertama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polhukam. Beliau ini adalah sosok yang sangat populer saat itu. Dan yang kedua, Yusuf Kala sebagai Menko Kesra. Dua nama ini, SBY dan JK, nantinya akan kita dengar lagi di akhir masa jabatan Ibu Mega. Dan yang ketiga, ada Budiono sebagai Menteri Keuangan dan Nur Hasan, Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, saya akan membacakan keberhasilan pada masa pemerintahan Ibu Megawati. Biar mudah diingat, saya akan sebutkan 4 keberhasilan utama. Yang pertama, lahirnya KPK. Ini prestasi besar di era Ibu Mega. Lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini adalah senjata baru kita untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar. Dan yang kedua, program pro rakyat. Ibu Mega sangat perhatian pada rakyat kecil. Beliau meluncurkan program seperti kartu sehat, berobat gratis untuk orang miskin, raskin, beras murah, dan cikal bakal dana BOS untuk sekolah. Hasilnya, angka kemiskinan turun drastis dari 28% menjadi 18%. Di akhir masa jabatan ini, bukti nyata. Ketiga, berani lepas dari IMF. Di tahun 2003,
Ibu Mega mengambil keputusan berani, yaitu mengakhiri program kerjasama dengan IMF. Ini adalah deklarasi bahwa ekonomi Indonesia sudah mulai mandiri dan tidak mau lagi diatur-atur oleh lembaga asing pasca krisis 98. Dan yang keempat atau yang terakhir, UU Anti Teror. Pasca tragedi bom Bali 2002, pemerintah cepat bertindak dengan menerbitkan Perpu yang kemudian menjadi UU Anti Terorisme. Berkat UU ini, para pelaku bom bisa ditangkap dan diadili. Nah, itu dia sederet prestasinya. Meski begitu, perjalanan pemerintahan Ibu Mega tidak selalu mulus. Ada beberapa kendala dan tantangan berat yang dihadapi. Selanjutnya, teman saya Meli akan mengupas tuntas bagian tersebut. Halo semuanya, saya Meli. Saya akan menjelaskan sisi lain dari pemerintahan Ibu Mega, yaitu kendala dan tantangan yang beliau hadapi. Biar tidak kelamaan, saya ringkas menjadi 4 tantangan besar. Pertama, warisan krisis yang berat. Ibu Mega mewarisi utang luar negeri yang sangat besar, mencapai 150 miliar dolar AS. Kepercayaan investor juga masih rendah, dan pengangguran merajalela. Ini seperti mewarisi rumah yang hampir roboh. Kedua, bom Bali 2002. Ini adalah ujian terbesar di bidang keamanan. Ledakan di Bali tidak hanya memakan korban jiwa, tapi juga menghancurkan pariwisata dan membuat dunia internasional khawatir datang ke Indonesia. Yang ketiga, kontroversi privatisasi, kebijakan menjual saham BUMN, terutama penjualan Indosat ke perusahaan Singapura. Manual kritik keras, banyak yang menilai aset negara dijual terlalu murah, ini menjadi catatan hitam di bidang ekonomi. Yang keempat, isu BLBI, kebijakan terkait utang pada konglomerat di masa lalu atau BLBI juga dianggap bermasalah. Pemberian surat keterangan lunas kepada beberapa obligor dinilai tidak transparan dan menghambat upaya pengembalian uang negara. Masa jabatan Ibu Megawati berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2004. Bukan karena diberhentikan, tapi karena beliau mengikuti mekanisme demokrasi, yaitu pemilu presiden langsung tahun 2004. Inilah momen bersejarah yang dipersiapkannya sendiri. Dalam pemilu itu, Ibu Mega maju kembali sebagai calon presiden. Namun, setelah melewati 2 putaran, beliau harus mengakui keunggulan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Ya, 2 menteri andalannya sendiri yang pernah beliau angkat, justru menjadi lawan dan akhirnya menggantikannya. Jadi kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah Ibu Megawati adalah presiden yang berhasil meletakkan fondasi demokrasi, melahirkan KPK, dan berani mandiri dari IMF. Meskipun menghadapi banyak tantangan seperti bom Bali dan kontroversi ekonomi, beliau mengakhiri jabatannya dengan damai melalui pemilu langsung yang pertama dalam sejarah Indonesia. itulah materi dari kelompok kami Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang perjalanan bangsa Indonesia. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.